Mengenal emotionally unstable. Apa sih artinya tidak stabil secara emosional? Orang yang mengalami ketidakstabilan emosi mungkin mengalami kesulitan mengatur emosinya dan mungkin sering mengalami perubahan suasana hati, mulai dari kesedihan dan keputusasaan yang ekstrim hingga euforia yang ekstrim juga. Ketidakstabilan emosi mengacu pada pola perilaku yang ditandai dengan perubahan suasana hati, emosi, pikiran, dan perasaan yang intens, tidak dapat diprediksi dan terkadang cepat. Orang yang mengalami ketidakstabilan emosi mungkin mengalami kesulitan mengatur emosinya dan mungkin sering mengalami perubahan suasana hati. Beberapa orang mungkin akan mengalami ketidakstabilan emosi lebih sering dibandingkan orang lain karena berbagai faktor, termasuk genetika, lingkungan, dan pengalaman hidup. Ketidakstabilan emosi bisa jadi tantangan untuk dikelola dan dapat berdampak signifikan pada kehidupan seseorang. Lalu apakah ketidakstabilan emosi ini merupakan gangguan kesehatan mental? Jawabannya, ketidakstabilan emosi dapat bermanifestasi dalam berbagai cara, seperti perilaku impulsif, kecenderungan merusak diri sendiri, kecemasan, depresi, kemarahan, mudah tersinggung, dan kesulitan dalam membentuk dan mempertahankan hubungan. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan kondisi kesehatan mental tertentu, seperti gangguan kepribadian ambang, gangguan kepribadian menghindar, gangguan bipolar, masalah perilaku, dan gangguan kecemasan. Meskipun ketidakstabilan emosi bukanlah suatu gangguan kesehatan mental, namun dapat menjadi gejala atau ciri dari beberapa gangguan kesehatan mental, termasuk gangguan kepribadian ambang, gangguan bipolar, dan beberapa gangguan kecemasan lainnya. Dalam beberapa kasus, ketidakstabilan emosi juga dapat menjadi bagian dari kondisi kesehatan mental yang lebih kronis lainnya. Penting untuk mencari bantuan profesional jika Anda mengalami ketidakstabilan emosi, karena ini mungkin merupakan gejala dari kondisi kesehatan mental yang memerlukan pengobatan lebih lanjut. Lalu, apa saja kemungkinan penyebab dari ketidakstabilan emosi ini? Ada beberapa kemungkinan. Berikut ini beberapa faktor umum yang dapat menyebabkan ketidakstabilan emosi. Faktor pertama, genetika. Penelitian menunjukkan bahwa genetika dapat berperan dalam ketidakstabilan emosi, dan beberapa penelitian menunjukkan bahwa variasi genetik tertentu dapat meningkatkan risiko pengembangan kondisi kesehatan mental yang melibatkan emosi yang tidak stabil, seperti gangguan bipolar dan gangguan kepribadian ambang. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan seperti pengalaman pelecehan, penelantaran, atau trauma pada masa kanak-kanak dapat mempengaruhi perkembangan keterampilan pengaturan emosi dan menimbulkan kesulitan dalam mengolah emosi di masa dewasa. Selain itu, pemicu stres dalam hidup seperti kesulitan keuangan yang ekstrim, masalah hubungan yang intens, atau masalah kesehatan yang melemahkan juga dapat berkontribusi terhadap ketidakstabilan emosi. Penyebab yang ketiga yaitu kondisi kesehatan mental. Kondisi kesehatan mental dapat berkontribusi terhadap ketidakstabilan emosi dengan mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan berperilaku. Gangguan gejala depresi dapat menyebabkan perubahan suasana hati dan emosi yang signifikan. Misalnya, depresi dapat menimbulkan perasaan sedih, putus asa, dan tidak berharga yang dapat berujung pada emosi yang tidak stabil. Penyebab yang terakhir adalah obat-obatan. Meskipun obat-obatan sering diresepkan untuk membantu mengelola gejala kondisi kesehatan mental dan fisik, obat-obatan tersebut juga dapat menyebabkan ketidakstabilan emosional sebagai efek sampingnya. Obat-obatan tertentu seperti antidepresan, antipsikotik, dan penstabil suasana hati dapat menyebabkan perubahan suasana hati dan emosi yang dapat menyebabkan ketidakstabilan emosi. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana ketidakstabilan emosi dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari seseorang. Ketidakstabilan emosi yang tidak terkendali dapat menimbulkan konsekuensi luas yang berdampak signifikan pada kehidupan sehari-hari seseorang. Ketidakstabilan emosi dapat berasal dari berbagai penyebab yang rumit,
Berkonsultasi dengan pakar kesehatan mental dapat membantu mengidentifikasi akar penyebab ketidakstabilan emosi tersebut dan merancang mekanisme penanggulangan yang praktis untuk mengatur emosi, sehingga menghasilkan kesehatan dan kesejahteraan mental yang lebih baik. Jadi, tetap semangat dan terapkan positive thinking ketika semua pikiran jahat itu mulai mengganggu Sobat Ukio. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!